Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita keseharian. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan rahmat dan karunia-Nya ini dalam hal-hal yang bermanfaat dan dalam hal kebaikan. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan sedikit mengupas tentang perintah kurban atau ibadah kurban. Ibadah kurban dianjurkan untuk dikerjakan setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau amat ditekankan pengerjaannya. Perintah bagi umat Islam untuk berkurban ini tertera dalam Al-Quran, sebagaimana saya sampaikan dalam mukaddimah tadi. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Selain itu juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah kurban memiliki sejarah panjang dalam Islam. Perintah kurban pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermula dari mimpinya menyembelih anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Hal ini didasarkan pada riwayat Zaid bin Arqam. Mereka, para sahabat, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disebut di dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 99 sampai 113. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim sempat menanti kehamilan dari istri pertamanya, yaitu Sarah, dalam waktu yang sangat lama. Lantas, ketika usia Sarah kian menua dan tanpa sulit mengandung, ia meminta agar Ibrahim alaihissalam menikahi budak mereka, Siti Hajar. Sarah berharap dari Siti Hajar, Ibrahim dapat memperoleh anak yang didambakan. Sahabat pendengar, beberapa waktu kemudian Siti Hajar hamil dan mengandung Ismail. Ketika anak pertamanya itu lahir, Ibrahim berusia 86 tahun. Pada suatu waktu,
Ketika Ismail sudah tumbuh besar, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Awalnya ia ragu bahwa mimpi itu adalah wahyu. Namun setelah Ibrahim merenung dan memikirkannya, sampailah ia pada kesimpulan bahwa Allah SWT memintanya untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Khairul Mahmud 2014 dalam tafsir kontekstual ibadah kurban dalam Islam yang diterbitkan di jurnal Humanika menyebutkan, setelah mimpi itu tampaklah keteladanan Nabi Ibrahim yang merupakan seorang ayah yang demokratis dalam keluarga dan mengutamakan dialog serta tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak lantas menunaikan perintah itu, namun bertanya terlebih dahulu kepada putranya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jadi Ibrahim mengajak dialog, meminta pendapat, masukan dan persetujuan Ismail. Kemudian Ismail dengan penuh ikhlas menyambut baik perintah itu. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Hal ini membuktikan bahwa cinta Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Cinta itu mengalahkan nafsu-nafsu duniawi serta menundukkan keinginan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor kambing kibas yang bulunya panjang, tebal, dan keriting. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dengan demikian, salah satu hikmah dari ibadah kurban adalah mengingat ketakwaan Ibrahim dan Ismail kepada Allah SWT. Bahwa umat Islam diajarkan untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dengan menjalankan ibadah kurban. Teladan itu adalah kesabaran dan keberserahan diri keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah disyariatkan kepada kita untuk berkorban. Ini juga merupakan salah satu bagian kecil dari ibadah sosial kita. Sahabat pendengar, jika kita mau berkaca kepada semangat berkurban Nabi Ibrahim dan Ismail, maka sesungguhnya mengorbankan harta benda belumlah berat. Lebih dari itu, kita harus meneladani Nabi Ibrahim yang dengan penuh keikhlasan rela mengorbankan anak yang dicintainya semata-mata demi Allah Ta'ala. Ibadah kurban harus mampu membangun jiwa kita menjadi sosok yang peka terhadap lingkungan sekitar dan peduli terhadap saudara-saudara yang kurang mampu. Jangan sampai semangat berkurban hanya menjadi ritual tahunan yang kering makna. Semangat berkurban juga harus mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan menumbuhkan jiwa sosial. Berkurban dengan menyembelih kambing atau sapi memang memiliki banyak keutamaan. Tapi ada makna mulia lain yang dapat kita tangkap dari semangat berkurban. Sehingga dimensi sosial dari semangat berkurban dapat kita teladani secara baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.